Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tepatnya Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk menonton video saya, yaitu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asbabun nuzul dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya dan lanjut langsung ke video selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلا الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul azim. Mungkin saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang asbabun nuzul dan juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Kahfi. Dari Al-Kahfi itu adalah surat ke-18 dalam Al-Quran, dan juga Al-Kahfi memiliki arti gua atau penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, di sini ada pokok pembahasan. Ada 3 yang lebih jelas, yaitu pertama ada asbabun nuzul, yang kedua ada penjelasan tentang Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, yang ketiga ada keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Selanjutnya ada asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul adalah sebab turunnya. Di sini saya akan menjelaskan sebab turunnya Al-Kahfi. Ya. Surat Al-Kahfi diturunkan oleh Allah ketika kaum kafir Quraisy Makkah mengirim utusan kepada para ulama dan cendekiawan kaum Yahudi yang berada di kota Madinah agar mereka menanyakan beberapa perkara kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pokok pembahasan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu keimanan, kedua hukum-hukum, ketiga kisah-kisah, dan keempat ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat diambil. Yang pertama, keimanan.
yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia. Dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, hukum-hukum. Dasar hukum adalah larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Kebolehan merusak atau suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 1-10. Ada cerita Ashabul Kahfi, cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, ada pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah yang ikhlas padanya. Kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surah Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir adalah keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Di sini ada 4 keutamaan. Yang pertama, dibancarkan cahaya di hari kiamat, diselamatkan dari fitnah Dajjal, diampuni dosanya antara 2 Jumat, mendapat petunjuk dan bimbingan. Nah, di sini sudah tertera hadis-hadisnya dan perawi-perawinya, mungkin bisa dilihat dengan sesama. Mungkin cukup sekian, terima kasih.